Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka video ini, saya akan coba dengan pantun. Di meja ada buah nanas, sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, saya Bagas Ramadamas, mahasiswa dari FMIPA. Baik, saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Video ini saya buat berkenaan dengan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Gumono MPD. Masuk ke definisi. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. COVID-19 ini mirip atau serupa dengan virus yang menyebabkan MERS dan SARS beberapa tahun silam. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, batuk, pilek. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bentuk penularan COVID-19. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala seperti flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berhak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Nah, gejala pada COVID-19 ini mirip dengan gejala pada SARS pada tahun 2003. Namun, angka kematian SARS jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Kurang lebih 5% lebih tinggi daripada COVID-19. Cara menghindari COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak 1-2 meter antar individu, tidak membuat kerumunan. Yang kedua, ada memakai masker dimanapun dan kapanpun kita berada, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Yang ketiga, ada mencuci tangan. Jumlah kasus COVID-19. Untuk di Indonesia sendiri, COVID-19 di angka yang positif ada 727.122 orang, sembuh 596.783 orang, meninggal 21.703 orang. Angka ini untuk Asia Tenggara, Indonesia menduduki nomor 1, dan untuk dunia Indonesia menduduki angka 20. Karena Indonesia termasuk negara dengan COVID-19 tertinggi, akhirnya pemerintah membuat anggaran atau semacam perencanaan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan menyebut anggaran vaksin corona gratis pada tahun 2021 dianggarkan dengan sejumlah 17 triliun. Vaksin ini diharapkan bisa membantu
masyarakat Indonesia memperkecil kemungkinan tertular COVID-19 ini. Mungkin hanya inilah sedikit ulasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.